Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faizal Mazaran dari program studi teknologi informasi dengan NIM 103062300031. Jadi hari ini saya akan menjelaskan apa itu graf, perbedaan dari graf berarah dan graf tidak berarah ya. Dan nanti kita akan hands-on ke codingannya. Oke. Oke, jadi pertama saya mau share dikit ya tentang graf. Graf, ya. Jadi untuk graf itu sebentar. Oke, jadi ini udah keluar ya harusnya whiteboardnya ya. Cobain. Oke, tuh. Oh, bentar, loading guys. Jadi, eh, jadi kita akan mana sih gambar? Ini ya gambar. Apa itu graf gitu kan? Jadi kalau graf itu ya kan, itu ialah sebuah apa namanya? Jadi kalau dalam konteks struktur data itu simpul atau nodes data P atau yang biasa disebut H, nah, itu digunakan untuk merepresentasikan hubungan atau kondisi antara objek gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya ini, kalau di ini namanya simpul, ini namanya simpul. Nah ini garis yang ke sini ini namanya H, ya kan? Biasanya kalau node itu atau simpul itu dia biasa direpresentasikan dengan V. Ini V. Nah, H itu dia dengan E gitu. Nah, kalau V itu, kenapa V? V itu artinya tuh vertices. Eh, ver, ah, ribet coy. Ketik aja nggak sih? Ini vertices. Oke. Terus kalau itu juga, apa namanya, VV kan. Terus H itu atau sisi. Nah, jadi ini nih, apa namanya, node atau simpul atau biasa ini namanya udah susah banget nih pronunciation. Terus ini edge atau tepi. Nah, terus dalam implementasinya di C++ itu ada dua cara. Itu ada namanya agency matrix, matrix, ya kan? Yaitu menggunakan matrix dua dimensi, menggunakan matrix dua dimensi untuk merepresentasikan koneksi merepresentasikan koneksi antara simpul. Jadi ini masih yang gampang ya gitu ya kalau jenis matrix antara dua simpul. Oke. Lalu yang kedua itu ada yang namanya agency list. Nah, nanti kita akan pakai agency list sepertinya ya. Agency list gitu kan. Eh, jadi, oh enggak, agency list itu menggunakan array. Jadi dia itu menggunakan array atau vektor dari vektor untuk menyimpan daftar tetangga tersebut. Menggunakan, jadi dia menggunakan array atau vektor dari vektor, Oke. Dari vektor ya. Bisa record kan sih? Iya ya, tuh masih record. Oke, masih record. Ngeri nggak kerikot coy. Untuk menyimpan daftar tetangga dan seterusnya. Ini gitu. Ini agensi, terus dan agensi menyimpan daftar dari pan- daftar dari eh, menyimpan daftar tetangga dari tetangga, sorry, tetangga dari setiap simpul. Simpul. Nah, oke. Lalu
Berikutnya kita akan masuk ke jenis grafnya. Jenis grafnya itu ada banyak, ada graf berarah atau biasanya dia disebut directed graph gitu kan. Directed graph, ada banyak sih ada directed graph sama undirected graph. Jadi bedanya ya, ya kalau yang directed ya berarah, kalau yang undirected ya nggak berarah, nah gitu aja sebenarnya sih. Undirected graph seperti itu teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, ya, ya, ya belum sih, sorry, sorry. Jadi kalau ada dua, nah jadi contohnya kalau directed graph itu seperti ini, misalkan saya punya segitiga gitu kan. Ini untuk directed graph. Ini, ini. Nah, kalau directed graph itu dia ada arahnya. Nah, ini ada arahnya nih. Misalkan ini A, ini kan ini B, ini C. Nah, kalau dia A ke B itu kan ada arahnya. Tapi kalau dia nggak bisa bilang B ke, dia bisa bilang A, B, tapi dia nggak bisa bilang B ke A. Tidak sih. Ke A itu ya sebaliknya. Nah, kalau undirected graph dia nggak ada arahnya cuy. Ini directed graph. Directed. Susah banget. Tik aja lah. Astagfirullah. Ini directed ya. Lalu ada undirected graph. Ini kita undirected directed graph. Undirected graph ya sama kayak gini, cuman dia nggak ada arahnya. Dan juga undirected kayak misalkan ini, eh, ini, misalkan ini. Nah, ini kan ini A, itu kan. Misalkan B. Aduh, jelek banget nama PKC. Nah, ini tuh nggak ada arahnya. Jadi ya kalian bisa bisa bilang C ke A atau A ke C ya bisa, tapi nggak ada arahnya. Ya kemana gitu. Tapi kalian nggak bisa bilang, bisa ding, bisa aja. Hmm. Oke gitu ya. Nah, terus kita akan coba. Oke, jadi habis itu kita langsung ke codingannya aja nggak sih? Jadi kita akan buat yang namanya ini kita akan studi kasus ya, studi kasus dengan membuat menentukan apakah graf itu berarah atau tidak, menentukan apakah graf itu terhubung atau tidak. Oke, jadi ini gue matiin dulu whiteboardnya, bisa gue stop, bisa gue stop kan ya? Oke, oke, jadi kita langsung share aja. Siapa ini Discord-nya? Aduh. Oke, mana ya? Oh, ini Visual Studio. Oke, share. Oke, jadi ini udah kelihatan ya, teman-teman? Ya, yang pertama itu kita buat kelas dulu. Oke, jadi kita buat kelas dulu. Oke, kita masukin dulu apa yang harus dimasukin kayak include. HP kali. Mana sih? Oh, ini, maaf, maaf. Ini include. Ini ayo stream. Ya, biasa, seperti biasa. Apa harusnya tadi, harusnya dari tadi. Terus include eh, vektor. Jadi, oke, kita pakai itu apa namanya, ini apa sih namanya, library ya, library vektor. Terus kita set using namespace as oke. Kita pertama bikin kelasnya dulu, membuat kelas, again, membuat kelas. Oke. Kita akan membuat kelas. Nah, pertama itu kita buat namanya kelas gerak. Oke, kita buat kelas namanya graph gitu kan. G-nya gede aja deh. Graph. Nah, terus kalau apa namanya? Ya, kayak gini, dia kalau enaknya pakai Visual Studio itu langsung ini, cuman nggak enaknya kalian ya keberatan lah. Soalnya nggak
nggak, kadang ini nggak cocok juga sih buat di laptop gitu ini. Atau ini juga maksain sebenarnya. Oke, sorry intermezzo sedikit. Lalu kita bikin variable private, uh, dengan di bawahnya kita bikin vertex atau tadi yang bisa kita sebut simpul ya. Ini untuk variable simpulnya. Oke, jangan lupa titik koma. Lalu ada vektor, kita bikin vektor, bikin agency listnya. Vektor ini, vektor. Sip, kita buka. Oke, ini kita namanya agency list ya. Ya. Ah, lalu kita bikin public, kita bikin konstruktornya graph, ikutin aja graph, terus oke, ini vertis, ya oke di sini, terus power, terus ini buat konstruktornya guys, oke, 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 gitu deh. Hmm. Baik. Gimana ya? Hmm. Oke, ini khusus non-static data member of class of graph. Iya, Pak. Nah, lanjut aja, guys. Saya pusing ya. Void. Terus ini H. Oh, ini salah. Nah, baru nggak. Mohon maaf. Kita bikin function namanya, kita akan bikin H ya. Kan? Jadi dia itu punya parameter V, enggak, sorry, U, sama terus in V. Nah, terus dia, eh, kita ikuti lagi edge list gitu kan. Edge listnya kita akan menggunakan pushback ya. Pushback, ya. Pushback ke lupa ya. Eh, Oke, jadi pushback itu metode C++ atau STL, Standard Template Library yang digunakan untuk menambah elemen baru di akhir sebuah kontainer. Oke, jadi ini itu buat menambahkan simpul ya, buat menambahkan simpul verified daftar tenaga. Jadi ini buat bikin simpul, tapi ini over HH. Terus sama juga kayak ini untuk yang V. Mm, V. Oke, oke, udah semua. Jadi ini kita kenapa kayak gini? Karena ini grafik tidak berdarah ya. Jadi ini menambahkan edge sisi ke graf. Lalu berikutnya kita akan membuat fungsi apa? Membuat fungsi untuk melakukan DFS. Itu DFS apa sih kan? DFS itu
Mana ya? Kok lupa sih? Oke, jadi DFS itu atau the first search adalah salah satu algoritma transversal atau penjelajahan pada graf gitu. Jadi kayak transversal tapi graf gitu. Algoritma ini berfungsi untuk mengunjungi semua simpul dalam graf dengan cara menelusuri jalur sedalam mungkin sebelum kembali dengan menelusuri jalur lainnya. DFS ini digunakan untuk menyelesaikan masalah. Oh, oke. Oke, oke. Kan udah nih. Kita akan bikin kayak transversalnya gitu. Ya, masih dalam kelas. Aku lupa ya. Oke, lanjut. Lalu kita void DFS gitu kan. Apalah kayak gitu. Not, not for vector ball. Oke, vector. Kayaknya nggak otomatis ya kalau yang gitu. Nah, terus kita akan tambahin reference di situ. Oke, oke, terus kita set node ya. Kayak gini ya, terus itu oke, ini nanti kenapa kayak gini ini buat nandain ini simpulnya udah dikunjungin apa belum gitu. Jadi kita pakai bool di situ. Boleh. Oke. Lalu kita buat loop di dalam function ini, di dalam function ya. Ini di dalam function for ini ada dalam for ini ada neighbor, neighbor, ini ya neighbor, terus kita masukin tadi agent listnya, agent listnya dengan itu udah ada array-nya gitu. Lalu kayak oke kita masukin if apa sih itu? Oke, nah, dia nggak apa namanya? Dia akan ngelakuin rekursif teman-teman. Jadi dia tidak nge-visit si neighbor-nya itu, neighbor, neighbor. Udah tulisannya kayak gitu sama. Neighbor, if then wait, then BFS. Oke, jadi BFS itu yang tadi neighbor, hmm, caps lock nyala loh ya di situ. Pusing, backup. Eh, ada yang kelupaan. Nah, terus bawahnya lagi, kita akan ngecek apakah graf ini terhubung atau tidak menggunakan function. Jadi bukan prosedur, tapi kita pakai function namanya ball connected. Ball is connected. Is connected. Eh, eh, terus kayak gini kita bikin, jadi nggak ada parameternya. Kita bikin apa? Bikin prosedur ya. Nah, panggil import tadi, import simbol. Oke. Heeh. Jadi dia ini akan menyimpan status kunjungan dari setiap simpulnya gitu. Di situ kita kita masukin simpulnya di dalam service false. Ya, gitu. Dan terus di sini kita akan mulai di average dari 0. Ya, di average 0, 0 dong. Kok. Terus ini kita bisa gitu. Ya, kita tahu. Kita akan kita akan buat loop untuk meriksa apakah setiap
simpul itu sudah dikunjungi apa belum gitu. Wait, oke, sorry, sorry. Jadi kita akan buat loop untuk bikin dia tuh sudah dikunjungi apa. Jadi untuk ball, ball, nanti, nah itu dia visited. Oke, if, nah ini if tidak tervisit gitu kan. If, then kita akan tekan false nih bang gitu kan, false, return true. Nah, kalau dia visited dia akan return true gitu atau boolean. Tapi kita langsung masuk ke main ya, fungsi main ya. Kita udah kita udah bikin kelas. Kita bakal bikin kayak lebih ke inputan gitu dengan cara inputan. Lalu kita bikin main ya seperti biasa main in main udah ngalor ngidul coy. Main terus ini terus P itu buat vertis, E itu buat edge atau sisi. Itu V ya. Apa? Terus kita bikin inputan kayak misalnya out masukkan masukkan ini bersifat ya masukkan jumlah simpul. Oke, jumlah simpul. Oke, itu terus in oke, kayak gitu ya. In simpulnya ada V. Oke, versi out ya simpul out masukkan jumlah edge atau sisi sebagai posisi ya kan. Ini semakin ini, ini. Terus kita membuat graf gitu kan. Kita panggil si kelasnya. Bener nggak sih panggil kalimatnya? Itu salah. Graf. Jadi kita pakai G besar ya. Kan graf itu G. Kita membuat grafnya. Oke, lalu kita akan menginput sisi. Posisi untuk kita akan input sisi, si out, gitu kan. Oh, M sih? Maaf, tipe guys. Masukkan, masukkan pasangan simpul. Tangan simpul yang terhubung. Yang terhubung. Oke. U. Oke. U sama V tadi. Nah, ntar kita coba guys. Eh, Jadi kita buat loop di sini. Buat masukin apa namanya sisinya. For oke, udah sih nggak kelihatan dan i kita masukin i gitu kan sama dengan nol lalu i kurang dari sama dengan sama i plus plus ya, nah, maaf ya aduh sorry guys bisa makan pecel cin u p terus kita masuk si a g h h oke h u eh, kalau lagi diingatkan ini buat ngecek apakah dia itu connect apa enggak. Nah, terus kita bikin conditionalnya dia itu terhubung atau tidak. Oke.
is connected. Ini insert ya. Oke. Nah, ya udah gitu kan si out off si out si out grafik hubung ya harus ya tidak out. Hmm, terhubung. Oke, lagi si out. Eh, sorry sorry. Kita else gitu kan. Gerak si out tidak terhubung. Nah, tidak terhubung saudara-saudara terhubung. Hmm, nah, dah, ya harusnya dah. Oh iya, jangan lupa. 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 Oke, sebenarnya itu optional aja sih. Oke, kita udah buat codingannya. Terus kita akan mulai coba inputnya. Coba. Sebentar ya, saya lupa. Tadi gimana ya? Oke. Hmm. Jadi misalkan kita punya graph tuh, aduh, nggak bisa buka pen lagi. Jadi nggak apa-apa lah, kita ini aja langsung aja jalan. Semoga nggak error, terus jangan error terus. Capek. Oke, oke, kita masukkan jumlah simpul dulu. Eh, ya, masukkan jumlah simpul. Kita misalkan ada simpulnya ada berapa ya? Ada empat deh. Ada lima, ada empat ya. Empat. Terus sisinya ada tiga tuh. Empat. Simpul ada empat. Kayaknya enakan gimana? Kan tiga gitu kan. Kan pasangan simpul yang terhubung gitu. Misalkan empat ada A, B. Lah, kenapa nih? Di box salah coy. Kopi. Oh iya, kan tadi integer. Astagfirullahaladzim. Maaf, maaf, maaf. Kesalahan pemula. Maaf, minor mistake. Misalkan punya lima gitu kan. Mestinya ada empat ya. Ada empat. Jadi ada nol, ada satu, dua, tiga, empat, lima. Gitu. Misalkan nol satu, terus nol dua. Jadi nol tuh berhubung ke semua nol dua, satu ke tiga, gitu kan. Terus tiga ke empat. Oke, oke, grafik terhubung teman-teman. Oke. Ah, ah. Oh jadi, oke oke. Oke, mungkin kita akan coba pakai whiteboard kali. Kita pakai gambar. Wait. Mhm. Mana whiteboard saya? Di mana? Di mana? Woi, silau banget. Whiteboardnya di mana lu ya? Oke, di whiteboard. Penting ya. Oke, lah, problem. Oke, oke. Kita pakai siapa biar rapi. Oke, misalkan kita punya vertex berapa ya? 6 kali ya? 6 deh 6. 5 aja 5. Oke, ini gue bisa copy nggak? Nggak bisa duplikat kan? Duplikat. Tidak ada loh ya. Duplikat mana duplikat? More. Oh, ini pasti. Copy, paste. Oke, biar banyak. Oke, oke. Oke. Deketan. Misalkan kita pengen sisinya
Vertisnya 5 ya, 5. Oke, gimana guys? Ini deh, ini kegedean guys. Ntar, ya gini. Oke, ini gini. Ini, aduh, aduh. Oke, ini juga. Coba dikit. Nah, ya, oke lah. Ada satu lagi di sini deh. Bulutan. Oke, cukup lah. Oke, nah, terus kita kasih light gitu kan. Nih, oh, tapi rapi ya. Ngapain tadi kita pakai pen? Oke, oh, ya, udah nggak apa-apa. Hmm. Ini jadi tidak berarah dong ya. Jadi gerak berarah gitu. Ah, gimana guys? Wait, oh, gini kan kita ini. Oke, oke. Oh, udah shortcut ya. Hmm. Oh, enggak, dia nggak bisa shortcutnya. Ya, misalkan gitulah. Terus ini ke Selanjutnya ke sini. Nah, misalkan ke sini gitu kan. Terus ke sini. Terus lain lagi ke sini ya kan. Sini terus ke ya udahlah, keren-keren. Oke, let's say ini A. Ini A. Oke, A. Atau enggak? Jangan jangan A deh. Jangan A, nol nol. Ah, nol di sini sini aja kali ya. Tuh. Ya, udah biarin di situ aja. Eh, Kurang gede. Allah. Nah, gede, gede batu. Terus teks kesini dua, ya dua gitu kan misalnya. Tiga, tiga, tiga di sini. Aduh, capek nggak sih? Ya tiga kan. Di sini empat. Ya nggak apa-apa ya, beda dikit teksnya. Aman-aman. Cuma kan artinya kan. Kayaknya itu jangan nol deh. Ini lima aja nggak sih? Kita ganti aja guys. Ganti lima aja deh. Biar gampang cuy. Jujur deh, sumpah. Willy Lim. Oke. Hah. Oke, 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 oke. Cukup ya, cukup ya. Oke. Nah, kita punya fokus ke sini kan. Nah, terus kita masukin ini tadi kita ke program yang tadi. Oke. Nah, ini masih share screen nggak sih? Kayaknya wait, what? Sharing screen will close the whiteboard for everyone. Oh, oke. Eh, oh gini aja. Kita pakai Canva aja, guys. eh ini close whiteboard. Terus kita balik ke codingannya tadi. Ini nih. Share. Oke. Eh, terus kita akan gua buka Canva dulu kali ya. Gua copy paste dia. Soalnya dia ternyata kalau pakai whiteboard kita nggak bisa pakai whiteboard dan share screen berbarengan ternyata. Baru enggak. Hmm, mana ya? Ini aja deh. Wait, stop share dulu bentar. Baik, kita akan share screen aja. Share screen 2. Hmm, screen 1 lah. Oke, share. Oke, ini udah ya, kita kantor lagi guys. Oke, kantor dulu nggak sih? Nah, buat ini, ini kantor kan ya? Aduh, aduh, kita desain, terus kita bikin ya custom size aja lah.
biar gampang apa nge-ilustrasinya. Ini aja lah misalkan gitu. Untuk profile. Oke, sudah mulai nge-like saudara. Oke, mana screenshotan gue tadi? Oh, oke, muncul. Sip. Terus di sini ya kan. Nah, ini kan udah kayak gini nih. Kan ininya udah kayak gini. Terus kita bakal masukin ke eh sini. Kita kita bakal start gitu debugging ya. Oke, ini kita minimize dulu. Nah, ini kan masukkan jumlah simpul. Jumlah simpulnya ada berapa? Ayo, ada 5. Ya kan? Simpulnya ada 5. Sisinya ada berapa nih kita hitung? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sisinya ada 6. Nah, kita masukin ke, oke, kita masukin dulu. Satu, 2, gitu kan. Satu, 2, terus 1, 5. Nah, dia tuh terhubung guys. 1, 5. Lah, kenapa? Retry, retry. Oh, 1, 2, 3. Berarti nggak bener dong. 45. Loh, wait, wait. Coba. Simpul 5. Sisinya ada 6. Oke. Simpul yang terhubung itu kan ada satu, 2, oke. 1, 5. Kok salah? Out of range. Hmm. 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 Oh gitu ya. Oh gitu. Kok error lagi ya. Kenapa nih? Simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya 6. Terus, kok malah gue hilangin? Lah, nah teman-teman, coba kita cek codingan. Yang salah sih. Mungkin ya, oke. Nah, gimana ya? Coba kita bakal pakai kasus yang berbeda gitu. Kita bakal pakai case yang beda. Loh, kenapa error tuh? Misalkan simpul. Oke, kita bakal pakai simpul ini. Satu, wait. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin karena nggak berarah kan. Harusnya bisa dong. Misalkan 5. Intinya ada 6. Masukkan simpul yang terhubung. Satu, 2. Oke, terus 2, 3. Oke, 3, 4. Oke, 4, 5. Oh, kok dia? Lu kenapa? Oh, mungkin. Hmm. Oh, dia kalau di 5 nggak. Hmm. Kenapa 5? Oke, jadi mungkin kita bakal coba ilustrasi yang lain. Kayaknya ilustrasi ini gagal. Wait, kita bakal coba yang lebih biasa aja deh. Nah, kita shapes. Oke, misalkan di sini ada 4 sisi ya, 0, 1, 2, 3, 4. Gitu. Kayaknya lebih gampang pakai itu sih. Pakai 0. Nggak tahu kenapa kalau 5. Itu ada 4 simpul gitu. Ada 4 notes gitu kan. Terus ini, oke, oke. Ya nggak apa-apa lah. Terus ini deh, sini. Ini kita coba. Sini, 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 sini. Nah, terus sini lagi. Yakin aja guys, kita akan menyilang gitu.
ini biar 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 apa ya? Biar nggak ada yang canda. Oke, oke, sini misalkan. Udah berapa menit ya? Oke deh. Weh, tahu gini sih. Ya, gitulah, misalkan begitulah ya. Misalkan ada berapa nih? Ada empat simpul, terus ada berapa sisi? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, ada lima. Oke, ya kalau kayak gitu kita run ulang aja. Nggak apa-apa. Kayaknya ada yang salah deh. Cuma misalkan salah ini kan. Oke, misalkan kayak gini berarti simpulnya jumlah simpul ada empat, sisinya ada lima, simpul yang terhubung itu satu, dua, terus dua, dua, tiga, terus tiga, empat. Wah, kenapa? Wah, hmm, kayaknya ada yang salah deh. Hmm, kayaknya ada yang salah. Kok dia nggak bisa masukin kayaknya gue ada yang salah. Oh, ini saya tahu kenapa. Bukan di sininya, Bud. Di sini. Web page. Sebentar, sebentar. Hmm, hmm, menarik. Hmm, kalau misalkan kita pakai gini, web page. Oke, kayaknya sih ada error ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba berpikir lagi, tapi itu aja sih kurang lebih. Jadi, seperti tadi dijelaskan graf itu apa aja, terus apa sih itu graf gitu, fungsi itu apa aja, terus dan apa namanya, ada dua jenis graf yang sering disebut-sebut itu ada graf apa dari graf dan ada graf. Mungkin kurang lebih itu aja sih dari gua, kurang lebih mungkin itu sih kurang lebih dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.